Lembaga kami adalah lembaga pelatihan khususnya untuk bahasa Jepang dan bahasa Korea, sehingga memang hubungan kami adalah hubungan dengan Jepang terutama, dan Korea itu memang ketika nanti selesai dari kursus kami itu kebanyakan ke Korea dan Jepang. Namun demikian kami pernah melakukan kerjasama sudah lama sekali Pak, mengirim mahasiswa ke Jepang untuk kuliah. Yang pertama mungkin seperti lembaga kursus di Jepang yang menerima untuk tingkat lanjut pelatihan bahasa Jepang di sana Pak. Selama 2 tahun kami pernah mengirimkan 2 orang anak dan sekarang sudah pulang, bahkan sekarang sudah mendirikan kami sendiri juga di Indonesia. Yang kedua ya, waktu itu kita dengan TV University Pak, namun belum sempat kita tanda tangan MOU Pak. MOU hanya sekedar ketika memberangkatkan 2 orang itu sudah selesai, tidak ada tindak lanjut karena memang peraturannya di Jepang kan berbeda dengan di Indonesia. Ketika itu biayanya juga berbeda, berubah-ubah, sehingga kita nggak berani untuk bersama dengan waktu yang cukup lama. Cuman yang perlu kita butuhkan yang karena kami adalah menyelesaikan dalam lembaga kursus bahasa Jepang dan Korea, sehingga ketika ada kemampuan untuk kompetensinya itu kadang-kadang butuh Pak. Kita misalnya seperti perawat lansia di Jepang. Perawat lansia itu mensyaratkan harus sarjana minimal D3 perawat. Nah di sini kami memang agak kesulitan ketika kita pernah melakukan juga berdasarkan kerjasama dengan misalnya kemarin dengan Akbara yang punyanya PMI Solo ya, Akbara, namun belum kami tidak lanjuti. Nah ini tentu nanti silahkan misalnya tentang kompetensi perawat itu kira-kira ada enggak yang bisa kerjasama dengan lembaga kami, karena lembaga kami ada lembaga biasa. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti belum ada ya Pak ya yang untuk RPL bisa mereka mungkin atau ke perguruan tinggi juga belum ada penjagaan ke arah sananya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Edi Daryanto dari LKPK Matika. Mengenai lembaga kami menyelenggarakan yaitu kursus jangka pendek. Jadi kami sudah bekerja sama walaupun secara lisan dengan Universitas Duta Bangsa maupun Politeknik Harapan Bangsa, dan yang terakhir kerjasama walaupun secara lisan dengan Universitas Boyolali di dalam pengiriman daripada peserta didik kami maupun karyawan dan instruktur kami yang kira-kira masih membutuhkan peningkatan kompetensi. Jadi kami sudah bekerja sama, namun sifatnya hanya lisan karena pemilik dengan pemilik, kemudian bagian humas daripada Universitas Boyolali dengan kami, sehingga kami hanya mengirimkan peserta itu tidak melalui MOU secara tertulis. Kemudian mengenai RPL memang kami baru mengenal, sehingga nanti akan kita tindak lanjuti dengan perguruan tinggi yang sudah kami kerjasamakan dengan lisan, akan kita tindak lanjuti dengan secara tertulis mengenai RPL, sehingga peserta didik kami nanti menempuh daripada pembelajarannya bisa lebih singkat daripada kalau tidak adanya RPL. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti belum ada ya Pak ya
yang melalui jalur RPL ya. Tapi Bapak ada data studi yang melanjutkan ke perguruan tinggi? Insya Allah ada. Ada ya. Untuk di lokal daerah Bapak sendiri kira-kira ada universitas apa Pak yang pernah dilakukan? Tadi kan saya dengar pernah ada kerjasama ngajar ya Pak ya? Itu dari universitas mana Pak? Kalau yang tenaga pendidik kami kan rata-rata dari D3, kemudian untuk melanjutkan agar supaya bisa menjadi S1, kami kerjasamanya kemarin dengan Duta Bangsa maupun dengan Harapan Bangsa Solo. Kemudian kalau dari peserta pada saat ini kerjasamanya dengan Universitas Boyolali, baik yang IT maupun yang lainnya. Baik. Perkenalkan, saya dari LKP 3 Persada dari Gerobokan Pak, Prodi Gerobokan. Kami membuka program untuk LKP 3 Persada, membuka program itu di 1 tahun dan 4 bulan. Untuk jurusannya sendiri ada asisten perawat, ada administrasi perkantoran, juga ada komputer dan bahasa Inggris. Dan selama ini yang setahun itu kami tempatkan kerja dan rata-rata mereka ada bekerja di daerah Jakarta dan di daerah Semarang. Dan untuk anak-anak kami juga seringnya juga kalau karena kita menganjurkan anak-anak kalau ada kesempatan untuk kuliah lagi dan kebanyakan anak-anak juga melanjutkan kuliahnya. Dan kuliahnya sendiri itu mereka pasti mencari di daerah tempat mereka bekerja yang dekat itu, karena ada kelas sore atau seperti apa itu mereka melanjutkannya di tempat daerah sekitar dekat kerjanya seperti itu. Dan untuk yang perawat kami juga baru Januari kemarin Pak, asisten perawat kami bekerja sama dengan Stikes 17 Surakarta. Mungkin ini juga bisa masukan buat teman-teman yang tadi mencari kerjasama yang perawat itu kami sudah MOU, tetapi kami belum untuk memasukkan karena baru Januari kemarin. Itu bisa jalur reguler maupun RPM. Itu juga ada programnya banyak sekali yang di Stikes 17 dan kami sudah MOU. Gitu. Kalau sebelumnya pun anak-anak juga ada yang di sana, cuman tidak jalur RPL. Jadi masuk seperti reguler. Jadi mereka kerja sudah mendapatkan uang ditabung, baru mereka melanjutkan lagi seperti itu. Ya, itu mungkin perkenalan kami Pak, singkat. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, saya dari LKP Srikandi Avia Sejati atau SAS Training Center di Solo, dan kebetulan hari ini owner kami tidak bisa hadir, jadi saya mewakili beliau karena sedang ada kegiatan di luar kota. SAS Training Center sendiri berdiri dari tahun 2017 dan bergerak di bidang perhotelan sama dengan duta internasional dan juga kapal pesiar. Kemudian kami juga ada untuk airlines, yaitu untuk ground staff dan juga pramugari-pramugara. Nah, mungkin sama dengan dari duta internasional tadi bahwa kami di bidang service, jadi termasuk limited untuk pengajuan RPL tersebut karena paling juga sama pariwisata untuk program kami seperti itu. Jadi mungkin nanti dari perguruan tinggi yang ada di sini mungkin bisa memberikan arahan kepada kami kira-kira apa saja bidang prodi yang bisa ditawarkan gitu kepada kami untuk MOU RPL tersebut. Dan pada saat ini kami belum ada MOU dengan perguruan tinggi manapun. Sama dengan di Nusantara bahwa kami sudah pernah diundang ke UNS, tetapi sampai saat ini memang belum ada follow up lagi seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti habis acara ini kami bisa mendapatkan penawaran dari perguruan tinggi yang ada di sini.
Begitu saja Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, berarti belum ada Bu ya yang dalam bentuk MOU kerjasama RPL belum ada ya? Belum ada. MOU lainnya mungkin Bu, selain RPL yang dengan perguruan tinggi ada? Saat ini belum ada. Kalau peserta didiknya yang melanjutkan ke perguruan tinggi ada? Ada, tetapi hanya sedikit Pak. Rata-rata mereka bekerja langsung dan karena kan kami memang baru berdiri tahun 2017 kemarin. Jadi anak-anak saat ini sedang getol-getolnya bekerja. Jadi mungkin belum. Tapi ada ya Bu ya yang Iya, melanjutkan? ada. Oke, baik.